Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sehla Safira, NPM 171200293. Di sini saya akan membahas rangkuman dari materi 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu tentang sirkokurensi. Secara sederhana, sirkokurensi dapat dipahami sebagai sebuah mata uang digital. Berbeda dari mata uang konvensional, cryptocurrency dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet. Untuk menjaga keamanannya, cryptocurrency akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi, artinya tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam satu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu di pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency. Pencatatan dilakukan oleh penambang cryptocurrency dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, cryptocurrency membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih, umumnya menggunakan platform blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi. Kamu bisa memahami blockchain seperti buku besar yang berisi basis data. Siapa saja bisa mengakses platform ini meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual. Nah, jenis-jenis cryptocurrency yang beredar saat ini. Ya, pada dasarnya, cryptocurrency sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer di kalangan masyarakat dunia. Saat ini tercatat ada beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan. Antara lain ada Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Nah, selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Terus, oleh karena penciptanya itu adalah Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin hanya diciptakan sampai 21 juta koin saja sesuai dengan protokol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi tidak akan habis ditambang hingga tahun 2140 mendatang. Kamu bisa bertransaksi dengan Bitcoin melalui perangkat komputer, tanpa perantara bank atau lembaga keuangan lainnya. Penambangan Bitcoin cenderung minim resiko, karena tidak akan mengalami kerugian akibat pemalsuan ataupun inflasi seperti halnya mata uang konvensional yang dicetak. Nah, selanjutnya yaitu keberadaan cryptocurrency di Indonesia. Meskipun sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang memahami apa itu cryptocurrency, sayangnya keberadaan mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal ini didasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah. Meski transaksi menggunakan cryptocurrency mendapat larangan dari pemerintah pusat, keberadaan mata uang digital ini di Indonesia bukanlah hal yang ilegal. Pemerintah pusat melalui keberadaan mata uang digital ini di Indonesia bukanlah hal yang ilegal. Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menyarankan jika cryptocurrency dapat disimpan maupun diperjualbelikan sebagai aset, namun dengan resiko yang harus ditanggung sendiri.
Dibuktikan dengan izin didirikan Bitcoin Indonesia yang kini telah berganti nama menjadi Indodax atau Indonesia Digital Assets Exchange. Namun, untuk kamu yang tertarik dengan berinvestasi dengan cryptocurrency, sejak Februari 2019 sudah ada peraturan hukum yang memayungi segala aktivitas. Nah, aktivitas tersebut dikeluarkannya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Hebatnya lagi, sejak Mei 2018, Indonesia memiliki mata uang cryptocurrency sendiri bernama Kironium yang membidik penambang yang berasal dari pembisnis UKM guna meningkatkan omset bulanan mereka. Nilai kapasitas pasar Kironium di akhir tahun 2018 bahkan sudah menyentuh angka 29,4 juta. Nilai ini terus mengalami peningkatan fluktuatif setiap harinya. Nah, selanjutnya akan membahas materi tentang revolusi industri 1.0 berlangsung pada 1750 sampai 1850. Perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak naik perekonomian secara dramatis yang mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Yang kedua, revolusi industri 2.0 berlangsung pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada era ini, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya ilmuwan modern seperti Niels Bohr, Thomas Alfred Edison, Nikola Tesla, dan Albert Einstein. Revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan pembangkitan tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lainnya yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Selanjutnya, revolusi 3.0 berlangsung pada akhir abad 20. Revolusi industri 3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktis bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun revolusi industri ini juga memiliki aspek yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan industri-industri lebih memilih mesin daripada manusia. Terlebih lagi, mesin canggih memiliki kemampuan dalam bereproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam banyak produk dihasilkan, jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia. Revolusi 4.0 berlangsung pada awal abad ke-21. Nah, pada revolusi industri 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika industri teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Perusahaan pemain lama sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Selanjutnya, materi tentang imperialisme. Nah, imperialisme ialah politik untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak perlu berhenti merebutkan dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi. Asal saja dengan paksaan imperium di sini tidak perlu berarti suatu gabungan dari jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh. Asal saja
untuk kepentingan diri sendiri. Apakah beda antara imperialisme dan kolonialisme? Imperialisme ini ialah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme ialah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, sesuatu bagian dan imperium, jika imperium itu merupakan gabungan jajahan-jajahan. Nah, imperialisme kuno itu intinya dari imperialisme kuno adalah semboyan gold, gospel, and glory, kekayaan, penyebaran agama, kejayaan. Suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Nah, kemudian tentang ideologi, paham negara ideologi, yaitu istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein, yang memiliki arti ide, cita-cita, melihat atau memandang, sedangkan logos memiliki arti logika atau ilmu. Nah, dengan begitu, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan ide, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang memiliki sifat dinamis yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan sistem pemerintah, setiap negara juga menerapkan ideologi yang mereka yakini. Ada macam-macam ideologi seperti ideologi liberalisme, demokrasi, sosialisme, nasionalisme, fasisme, feminisme, dan masih banyak lagi. Ideologi yang diterapkan oleh setiap negara juga memiliki kebijakan dan aturannya masing-masing. Fungsi-fungsi ideologi, yaitu bukan hanya sekedar dengan pengetahuan teoris semata, ideologi juga menjadi suatu keyakinan bagi individu, kelompok, atau golongan masyarakat tertentu. Ideologi juga memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi landasan untuk menafsirkan dan memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, orientasi dasar yang mampu membuka wawasan dan memberikan makna untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Yang ketiga, yaitu pegangan dan pedoman bagi setiap individu dalam bertindak dan berperilaku. Yang keempat, bekal bagi seseorang untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Dan yang terakhir yaitu kekuatan diri yang mampu memberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.